Assalamualaikum, hai Hopers. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama Irsya pastinya di Hobah Entertainment, program Ngulik Asik Warawiri. Seperti biasa kalau misalnya di Ngulik Asik, Irsya pasti ngobrol sama seseorang ya. Maksudnya orang-orang yang sangat menginspiratif, sangat menginspirasi, dan kita biasanya suka mengambil hikmah dari setiap perjalanannya. Nah, sekarang Irsya lagi ada di suatu tempat, bukan sih, maksudnya ini lagi di rumah, boleh dibilang seorang diva. Nah, kali ini boleh dibilang udah hampir 3 bulan gitu ya, Irsya tuh nggak ketemu sama kakak aku yang satu ini gitu loh. Boleh dibilang sih kangen banget gitu ya. Nah, barangkali sih ya sekarang boleh dibilang alhamdulillah ada kesempatan nih bisa ketemu langsung gitu. Tapi walaupun nggak ketemu, kita masih suka calling-calling, suka ngobrol-ngobrol secara virtual. Tapi kali ini bukan virtual, nyata. Nah, informasi terbarunya, setelah sekian lama nggak ketemu, udah nggak pernah tatap muka langsung face to face gitu, dengarnya mau rilis lagu nih. Lagunya kira-kira bakal se-booming lagu-lagu sebelumnya nggak sih? Nih, lagu yang booming tuh waktu itu ya banyak banget ya. Ada Makasih Bunda, terus Jangan Buang Waktuku. Keren deh, Gerimis Manda Hati. Ya udahlah, kalau udah ngomongnya itu pasti udah tahu kan siapakah artis yang satu ini. Nah, kita lihat dulu yuk videonya. Jangan digini aja. Eri, apa kabar? Sama dulu dong Hobers. Iya, hai Hobers di rumah. Aku tahu kalian pasti pada pede banget, kayaknya langsung pengen di skip aja rasanya. Enggak dong, pasti semuanya kangen sama Kak Eri, kangen dengan karya-karyanya, kangen dengan suaranya, penampilannya, performance-nya gitu. Kak Eri, bisa aja dah. Kari, ini udah hampir 3 bulan ya berarti ya di rumah aja, karena kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayaknya boleh dibilang Hobers juga di rumah kayaknya kangen gitu dengan suasana yang seperti dulu, yang bisa apa ya, kayak ngumpul sama keluarga, temen yang ada di luar gitu kan. Banget, benar. Nonton dangdutan misalnya gitu. Ya, rindu dangdutan. Kari, jadi batuk doang, bukan corona. Iya. Kari ngehadapin boleh dibilang hampir 3 bulan di rumah aja. Itu rambut makin panjang atau sekarang udah dipotong tuh? Belum sempat potong lagi karena waktu sebelum corona, waktu baru marak-maraknya di Wuhan, tapi Indonesia belum ya. Aku baru potong rambut tuh kayaknya di bawah kuping gini ya. Udah nggak berasa, sekarang udah segini lumayan. Oke. Dan risih banget. Pantesan kemarin dia di Instagram itu bikin konten juga Kari, ya kan? Kari tuh ternyata lucu loh orangnya, lawak loh, asli loh itu ya, asli banget loh. Itu Kari yang sesungguhnya ya sebenarnya ya. Gimana ya? Hobers mau jawaban jujur atau jujur? Jadi sebenarnya gini, aku tuh orangnya memang casual banget, nggak suka sesuatu yang sifatnya apa ya, yang serius gitu. Orangnya serius tapi nggak bisa yang gimana ya, gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu hal yang nggak disengaja sih. Aku sih orangnya, kata orang mau lucu, tapi lucu tuh harus datangnya tuh harus dari aku, nggak bisa disuruh gitu. Iya. Kalau disuruh tuh langsung. Emang pernah disuruh kan? Pernah. Misalnya gimana nih? Misalnya disuruh apa tuh? Jadi ada satu cerita ya. Dalam satu acara di salah satu stasiun TV swasta,
mereka kaget ngelihat kegilaan aku, spontanitasnya. Nah berikutnya karena mereka kaget, mereka seneng. Besok itu lagi ya, mesti itu lagi ini. Kok ini bukan pelawak ya? Dipaksa begitu gitu. Maksudnya kalau kita mau lucu itu kan kita lihat dulu kan, maksudnya teman-teman kita kayak apa. Kalau memang kita punya momen untuk gue bisa masuk nih, gitu. Dan kita yakin tuh lucu, hayu. Kalau dipaksa nggak anytime gitu ya? Nggak bisa, aku malah nggak lucu. Beneran deh. Pantesan kemarin pas bikin di konten di Instagram, kalau misalnya follow Instagramnya Carrie, pasti ngeliat kan ada konten sitcom ya, boleh dibilang itu sitcom. Yang dia tiba-tiba turun pakai baju kan? Kan masih mandi nggak sih bikinnya? Ada ya. Tuh kan. Sebenarnya nggak niatan aku mau bikin nanti setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali, enggak. Jadi kebetulan lagi pengen bikin aja, pas hari itu kebetulan lagi pada ngapain ya, aduh gitu. Nah itulah enaknya seniman ya. Maksudnya bisa mengungkapkan kegilaan, stresnya dia melalui sesuatu. Berarti selama pandemi berarti ada sesuatu yang baru dilakukan sama Carrie. Salah satunya adalah berkebun. Jadi tapi berkebun emang bener-bener pas lagi momen kayak gini aja kayak ini, atau emang sebelumnya emang suka juga gitu? Dari dulu sih sebenarnya suka dengan tanaman. Apalagi kok bisa sih penyanyi se-diva ini sukanya sama tanaman? Ya ampun. Aku tuh suka banget yang melihat sesuatu tuh yang indah-indah, bunga, apa sesuatu yang berbau nature tuh aku suka. Nah, kalau pandemi ini kenapa pada akhirnya punya kesempatan untuk berkebun, karena deg-degan juga nih. Ini kalau belum membaik, tidak ada pemasukan, kita makan banyak. Jadi kita di rumah ini kita manfaatkan teras di depan tuh kayak indah-indah, tanam bunga-bunga, daun-daun. Yang di belakang itu isinya daun salam, jeruk limau, jeruk nipis, kangkung, bayam, seriusan, tomat, cabai gitu. Seru banget kalau misalnya kita selalu ketemu sama Carrie itu punya apa ya? Barangkali kalau di luar tuh fans taunya Carrie yang dengan performance suaranya bagus segala macam, tapi di balik itu ternyata Carrie itu sangat-sangat, aduh, aku tuh humble banget. Pedas nggak ya? Sambal. Nggak gini, banyak orang di luar sana, bukan cuma orang yang ya fans atau apa yang hanya sekedar melihat dari ini. Bahkan sahabat-sahabatku dulu nih sebelum kenal itu taunya pasti ada sesuatu sombong. Judes gitu. Kamu jarang ngobrol. Kelihatan nih judes sih. Aku tuh baik banget. Aku baik banget ya Allah. Jadi izinin masuk nggak tadi? Kalau nggak masuk. Tapi emang gitu, maksudnya sah-sah aja gitu. Maksudnya kan mereka belum pernah memasukkan. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting keluarga aku, sahabatku tahu aku tuh sweet. Sesuai. Ini kalau tadi bilangnya kayak ini kameramennya jangan muntah ya. Kayak bosan ya gitu. Pengen ganti deh itu kameramennya. Sweet gitu tadi, kalau kayak bilang sweet, sama nggak sih sesweet dengan lagu yang akan nanti segera rilis? Kalau aku sih ya, karena aku udah tahu ya. Kita nggak usah bicara lagunya ya. Bicara orangnya aja deh kalau gitu. Bicara pencipta lagunya aja sweet. Aduh. Sampai belum pernah merasakan sweetnya. Carrie, berarti kan sebentar lagi nih Carrie mau rilis lagu yang which is ini kayak lagi pandemi, and then mau rilis lagu gitu. Atau memang itu emang udah jadwal, atau emang yaudah deh nggak apa-apa ini aja gitu, atau why? Maksudnya kenapa kok mau rilis lagu dalam kondisi kayak ini? Kita semua tuh kaget, kita sebenarnya bisa dibilang nggak siap ya dengan adanya pandemi sekarang. Akan melanda Indonesia dan dunia. Yes. Tapi bukan berarti menghentikan kita berkreativitas. Nah kalau ditanya apakah lagu itu sudah terschedule, sudah harusnya. Itu harusnya sudah. Berarti ya. Berarti memang rencananya rilisnya di bulan Maret. Tapi karena kayak gini jadinya tertunda gitu. Ya, kita lihat situasinya kan. Kita juga mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu kan. Kita membaca itu dulu. Nah pada akhirnya ya
aku pikir nggak ada salahnya ya. Dan apalagi menurutku sekarang sih justru waktu yang lebih tepat, karena kan kegiatan banyak orang sekarang mereka ya karena kebanyakan stay at home ya, di rumah nggak jauh dari gadget ya kan, benar. Dengerin radio, nonton YouTube, nonton TV, sosial media gitu. Ya. Iya. Ada nggak sih perbedaan dengan lagu-lagu sebelumnya? And then ada nggak sih yang bikin it feels like deep gitu loh, dalam gitu? Karena katanya kalau aku dengar nih, Kylie sempat dikasih lagu ini, kemudian terus sempat nggak diterima, terus akhirnya setelah dengar hasilnya jadi suka. Itu siapa? Sebelum dijawab ya, itu siapa yang bilang gitu? Ya gitu ya. Sumbernya dari mana? Aku udah dengar kan gitu. Iya. Nah, ya, prosesnya lah gimana tuh? Kalau cerita story-nya sebenarnya panjang dan seru banget, ya banget. Dan nggak cukup satu episode. Iya, baiklah, oke. Ada berkaitan dengan penciptanya. Tapi singkat cerita bahwa lagu tadi disebut belum judulnya? Belum disebut. Ya. Jadi lagu ini, biar nanti disebut ya. Penasaran ya. Jadi lagu ini tuh sebenarnya salah satu lagu yang diandalkan atau lagu kesayangan dari si penciptanya. Sesayang apa sih Kak? Saking sayangnya dia tuh sebenarnya nggak pengen lagu itu dinyanyikan orang lain selain dirinya sendiri. I see, baik. Gitu. Nah ya itulah ya, mungkin karena aku sebagai sahabatnya punya privilege tersendiri. Gitu, aku lupa prosesnya. Dan aku yang minta, tapi aku jarang minta ya. Kayaknya bukan aku yang minta. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau pas ngobrol-ngobrol, tapi karena dia ini sangat hafal dengan kebiasaanku. Plusnya aku, minusnya aku, semuanya. Jadi dia tahu banget, bisa membaca raut muka, either aku suka atau tidak, itu dia tahu. Oke. Nah ketika dia berbicara karyanya itu memang aku selalu excited. Salah satunya lagu itu, karena memang aku tahu lagu itu lama banget dia ciptain. Soalnya kalau dia nggak sayang, pasti lagu itu udah dilepas dari dulu, entah dengan siapa yang nyanyinya. Nah gitu, jadi akhirnya kayaknya dia yang cuma reggae lucu juga loh. Tapi awalnya malah tadinya kita tuh konsepnya duet. Oke, konsepnya memang duet tadinya. Duet. Dan udah take vokal bareng juga gitu. Terus berarti jangan-jangan nanti akan ada rilis yang beda juga? Hopefully, karena itu sayang banget kalau nggak dikeluarin. Sayang banget. Wah, penasaran. Nah, cuma oh iya, makanya itu nunggu kita berdua langsing dong. Oke. Tapi ini lagu kalau misalnya duet gitu ya, apakah nanti itu akan jadi kayak hidup dengan lebih bahagia selamanya? Aku justru malah ini akan jadi satu yang beda juga gitu. Beda ya. Okay. Secara notasi, secara chord, story-nya sih sama-sama romantis ya, tapi berbeda. Iya, oke. Berbeda. Tapi kayak lagu ini menurut aku sih spesial banget ya, karena begitu dengar aja kayak udah jatuh cinta duluan gitu loh, kayak gitu kan. Terus lagu ini pas syuting kemarin udah syuting video ketikanya udah. Kenapa memilih alam? Kenapa kok ya nggak bikin misalnya di studio kayak atau misalnya ya indoor gitu? Why? Indoor pertama karena indoor juga udah terlalu sering akunya gitu. Terus kebetulan kenapa pada akhirnya memilih alam sebagai lokasi untuk pembuatan video klip ya, aku pikir udah kangen syuting di suasana terbuka gitu, kayak apalagi aku ini anaknya anak pantai banget gitu. Anak pantai. Nah, oke. Terus berkaitan dengan lagu yang bakal rilis ini cocok banget harus di alam. Gak mungkin dengan judul yang ada. Terus aku syutingnya di dapur. Itu gak bisa banget ya. Gak dapat feel-nya gitu. Ya kayak di dapur juga. Jadi memang aku pikir lagunya pertama udah indah banget. Secara feel-nya juga indah banget. Jadi
pengennya melalui apa ya, eksekusi untuk pembuatan video klipnya, hasilnya juga yang bisa membawa orang untuk bisa masuk pada ceritanya. Oke, tadi Kak Ayu bilang memang karena udah terlalu sering juga di indoor, akhirnya memilih nature lah gitu ya, di luar gitu. Dan ya boleh, Hobers boleh lihat juga tuh video-videonya Kak Eri itu hampir semuanya juga kan itu di luar gitu. Dan konsepnya tuh maksudnya Kak Eri konsep emang datang sendiri aja atau emang diskusi dulu gitu atau ada ini kan? Kalau konsep tuh emang udah apa ya, karena dari story lagunya aja udah kebaca gitu. Jadi tuh lebih kayak memang ini aja ya. Oke, gue pengennya kayak gini gitu. Ada keinginan dari aku, terus aku utarakan juga melalui tim gitu. Jadi dari tim juga mereka mengkanter dan mereka menambahkan dan mematangkan ide-ide yang ada. Jadi kita bekerja sama bareng sih. Biar kelihatan tim gua ada kerjaan. Gue doang. Nah, itu ngambek semua. Seru banget ya. Gimana gajinya habis dipotong? Dipotong. Potong ya gara-gara lockdown ya. Oke, tadi kan konsep klipnya memang disesuaikan dengan cerita lagu. Kayak berarti kayak misalnya wardrobe apa segala macam juga. Ya, sendiri. Kayaknya nggak pernah pakai desainer terkenal gitu. Kayak ya itu Crazy No Play itu loh. Itu yang desainer terkenal. Yang kakak suka juga pakai kan? Sama dia juga nggak sih kalau bikin baju? Kayaknya sih udah nggak ya? Ratusan baju. Kalau buat aku udah nggak asing lagi Crazy No Play. Tapi kayak itu kalau kita lihat ya Hobers ya, kayak itu memang nggak pernah apa ya, nggak pernah pakai baju itu yang glamour gitu loh, yang ya tau lah kalau misalnya pengen banget. Serius Eri? Pengen banget. Tolong sampaikan sama nah jadi gini. Aku kalau ngeliat penyanyi kan, dia memakai pakaian glamour gitu dari head to toe gitu ya. Seneng banget ngeliatnya, cantik banget. Tapi kenapa ketika aku yang pakai tuh aku nggak ngerasa cantik? Masalahnya itu. That is why. Kedua, aku berasa kayak Pona. Ya aduh. Gelim mengkolok sana sini gitu. Enggak tahu karena aku tuh orangnya simple banget sih. Simple banget. Maksudnya gini, kalau aku tuh punya pemikiran bahwa kita memakai sesuatu outfit kah atau makeup kah itu sebenarnya lebih untuk bukan hanya mempercantik diri kita tapi memperkuat karakter diri kita. Hobers ya, kita lihat nih foto-fotonya Kak Eri yang pakai baju yang katanya sih simple gitu tapi ternyata terlihat sangat elegan banget kalau Kak Eri pakai. Coba kita lihat dulu yuk. Nah, tuh Kak Eri kan ternyata tapi elegan. Gimana? Tapi ya ini menarik ya karena kan boleh dibilang itu kayak jadi trennya Kak Eri gitu atau misalnya jadi kayak apa ya udah ciri khasnya Kak Eri gitu. Tapi kayak ada nggak sih misalnya kayak ambil ada idola misalnya, oke gue kayaknya cocoknya dari si A misalnya atau dari siapa gitu untuk jadi gini. Jadi inspirasi ya, ini fashion. Jadi gini, aku tuh karena orangnya simple, jadi sebenarnya apa aja bisa aku pakai. Cuman kan aku ini orangnya sangat detail dengan diriku karena kan aku yang tahu kekurangan. Kalau kita bicara baju, aku tahu kekurangan di bagian badan mana yang kurang bagus. Kadang-kadang kalau sebenarnya ada beberapa desainer juga yang luar biasa di Indonesia, prestasinya, karyanya. Pernah juga pakai baju beberapa dari mereka. Cuman kenapa sekarang aku lebih suka dengan Crazy No Play? Mudah-mudahan desainernya nggak ini ya, nggak GR ya. Karena aku lebih bisa ngobrol gitu. Jadi bukan hanya mengkantor tapi ngobrol itu jadi lebih hard bisa ya. Iya, jadi ngobrol tentang kreativitas sama kayak aku kalau sama Diba kita berkreativitas ya kayak gitu lah. Aku ketemu sama dia itu kayak foto-foto gitu.
Dan kita kerja bareng, biasanya desainer itu punya idealis tertentu ya, yang ketika kalau bikin sesuatu emang harus dia sendiri, kita terima beres. Nah aku senangnya kalau dia kita bisa jalan bareng, dan itu bisa berjam-jam dari toko baru buka sampai dengan maghrib, toko sampai diusir. Luar biasa. Oke. Gitu. Jadi itu ya hal kayak gitu. Nah aku pikir ya kebetulan kita punya taste yang sama. Oke. Nah ya aku bersyukur dipertemukan sama Tuhan dengan seorang sahabat yang luar biasa. Jangan GR lagi. Ya luar biasa ya mujinya. Kayaknya dari setiap pergantian wardrobe lah, misalnya baju, terus juga kan biasanya kalau misalnya kita ngomongin penyanyi banyak sekali yang dibutuhin ya, kayak misalnya pakaian, terus juga makeup, terus juga kayak aksesoris gitu. Kayaknya punya budget khusus nggak sih untuk ini gitu? Kalau aku sih budget khusus enggak ya, tapi kalau khusus ya. Khusus ya. Jadi gini, itu oke. Pertama yang harus aku kasih tahu ke semua, saya ini hanya seorang seniman, bukan artis yang kaya raya yang hidupnya hedon ya. Jadi harus sadar dengan kemampuan diri sendiri. Terlebih ketika kita terjun di dunia industri, maaf, itu siapa? Kalau untuk on air memang ya, apalagi zaman sosial media udah marak seperti sekarang, kayaknya baju itu nggak bisa dipakai 3-4 kali kayak zaman dulu ya gitu. Jadi memang kalau budget khusus ya biasanya lebih ekstra di on air. Aksesoris nih, dan dengar katanya kayaknya sempat ngabisin hampir 10 juta hanya untuk beli aksesoris, dan itu belinya bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Baru tadi aku bilang aku nggak hedon. Siapa yang Oke. Aku tahu nih karena aku kesana itu pergi hanya berempat. Jadi info itu pasti di antara bertiga. Iya, oke Kairi. Dan serunya itu hanya dalam waktu tidak sampai 1 jam. Nggak sampai setengah jam loh. Luar biasa Kairi. Tapi sebegitu cintanya Kairi sama aksesoris gitu. Aksesoris tuh, aku tuh selalu tertarik dengan aksesoris. Apa yang bikin Kairi sampai begitu ininya gitu? Bener, karena dia melengkapi apa yang kita pakai gitu. Kayaknya edgy aja gitu. Gitu. Dan kalau buat aku aksesoris itu bukan sekedar pelengkap yang memperindah, tapi juga statement gitu, fashion statement gitu buat aku. Nah, mungkin karena aku dulu tuh kan basicnya dari rock. Jadi kalau di rock tuh baju kan gak pernah yang heboh-heboh kalau nyanyi. Paling celana jeans atau tank top, jaket kulit. Biasanya tambahannya earrings gitu yang gede gitu, atau aksesoris apa gitu. Nah itu kebawa sampai dengan sekarang. Jadi bisa dibilang aku mengoleksi banyak aksesoris. Nah itu dia Hobbersnya luar biasa. Kairi ternyata sudah ketemu jawabannya kenapa dia tidak terlalu suka pakai baju yang glamor. Bukan gak terlalu suka sih, gak cocok katanya. Akhirnya digantikan dengan kakak memakai aksesoris tadi ya. Oke. Tapi di tahun 2020 ini atau mungkin nanti di tahun berikutnya, apakah Kairi akan ganti style lagi kah atau ada nanti style baru lagi kah gitu? Sebenarnya kalau ditanya stylenya aku sih nggak punya style khusus yang kayak apa ya, dasarnya itu tadi simple. Terus mau berubah waktu nanti fashion kiblatnya kemana, kayaknya aku begitu-begitu aja ya. Tapi memang ya kadang-kadang membuat orang kadang-kadang melihat aku berbeda. Karena gini, pada saat orang lagi fashionnya mungkin skinny jeans, tiba-tiba aku pakai cut bray sehingga itu berbeda. Kayak gitu aja, nabrak ini aja. Jadi kalau aku pakai baju sih nggak menyesuaikan momennya. Oh sekarang lagi rame pakai ini nih, fashionnya lagi begini, tren kiblatnya tuh lagi begini. Aku enggak, ya begitu-begitu aja gitu. Tapi lebih kepada menyesuaikan kebutuhan lagunya, itu aja. Termasuk dengan lagu yang nanti akan dari sini. Yes. Oke, di syuting video ini Kak Eri syuting di
Ini di Jogja. Salah satu tempat mahal. Aduh itu ya. Itu ada tadi aku dengar suara. Itu nyanyi ya. Kita bicara produksi pembuatan klip itu banyak aspek ya. Oke. Maksudnya yang lebih mahal itu di mana? Kadang-kadang kita dengan menggunakan jenis kamera tertentu itu ada, pokoknya contohnya kamera Alexa, kamera apa dan sebagainya itu kan mahal. Atau lokasinya kayak mahal. Kalau ditanya berapanya, jujur, aku tuh nggak pernah into it, nggak pernah terlibat di dalam pembajetan gitu berapa. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau secara nominal sih itu mahal ya. Tapi aku bersyukur punya begitu banyak teman yang luar biasa. Tapi aku bersyukur punya orang-orang yang punya pengaruh. Tapi mereka begitu humble, berkenan membantu sehingga memudahkan semua proses yang ada. Dimana mungkin kalau seandainya ya contoh kayak lokasi bisa dibilang kan untuk yang lagu yang baru ini itu pengambilannya ada di Tebing Breksi, ada di Pantai Parangtritis, ada di salah satu hotel yang resort yang terkenal juga di sana. Jadi itu tidak murah. Iya, nggak tahu tapi ya itu tadi seneng gitu loh, bersyukur karena berkenan orang-orang yang baik ini berkenan membantu. Akhirnya mungkin yang tadinya budgetnya harus 100% ya jadi berapa? Oh, luar biasa. Karena humble. Iya. Oke, jadi itu lagi jawaban kuncinya ya. Kita harus humble. Maaf, humble. Tapi kayak ini apa namanya? Jadi kan ya sesuai lah dengan apa yang Kari bikin, karya-karyanya. Jadi orang tuh kayak puas gitu ketika keluar karya terbaru Kari. Jadi orang semua pada nunggu gitu ya, pada apa namanya ya, kangennya tuh jadi terobati gitu nggak sih Kari? Iya. Aku sih bersyukur aja. Maksudnya bahwa ketika aku berkesenian memang ya pengennya tuh bisa menyuguhkan sesuatu yang bisa dinikmati dengan indah dan positif untuk yang dengerin atau yang menonton gitu. Jadi ya itu yang harus dijaga sih kalau buat aku. Jadi bisa mungkin ke depan umur panjang kalau bisa terus berkarya, pengennya harus ya setidaknya setara, nggak bisa di bawahnya gitu. Karena orang sudah, aku tidak pernah menentukan standar, tapi melalui karya aku keluarkan orang yang membuat standar itu bahwa harusnya tuh karyanya segini begini gitu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku buat sesuatu yang sifatnya agak nyeleneh aja untuk penyegaran, mereka juga kadang-kadang keberatan gitu, mereka yang komplain gitu. Ya selebihnya kalau pada akhirnya penikmat musik suka, ya itu bersyukur banget, itu bonus ya. Kalau ada yang nggak suka atau kadang-kadang di sosial media kita ada yang dislike, ya wajar aja, kita bicara taste. Jadi kita nggak bisa paksakan taste kita sama dengan orang atau orang sama dengan kita juga nggak bisa paksakan orang untuk selalu senang sama kita. Tapi bukan kewajiban kita untuk selalu menyenangkan orang ya. Yang penting itu selalu senang. Yang penting kita happy. Oke Kak, sebelum kita masuk di challenge the last nih buat Hoppers ya, kan kita nih masih menunggu ya kapan Kak akan segera merilis lagunya ini. Jadi belum tahu nih tanggalnya nih. Jadi kayaknya udah nunggu gitu. Tapi boleh kasih sedikit. Boleh. Sebenarnya full juga boleh. Ya boleh di full. Nanti di-mute semuanya. Iya benar. Boleh sih. Kasih serangnya aja deh Kak. Ya. Deda. Jadi dipalesin gitu ya, orang nggak tahu mau gimana, nungguin nanti ya. Oke, karena belum boleh sebutin liriknya. Belum boleh. Ya belum dikit aja ya. Iya. Segera. Oke, kita akan segera banget. Tungguin pokoknya Hoppers, jangan lupa nanti ya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke jawab cepat. Jawab cepat apa
cepat nih Kak Eri, gampang banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke jawab cepat. Kali ini Kak Eri hanya menjawab dari semua pertanyaan yang aku kasih. Bukan pertanyaan sih, lebih kayak choice ya, gitu, pilihan. Alright. Kenapa sih Kak Eri mau jadi adu? Emang gak suka milih-milih ya? Senangnya dipilih atau dimilih Kak? Di antaranya. Alright, langsung aja kalau kita yang pertama. Moody atau rese? Moody dong, walaupun tim gue bilang gue rese. Friends enemy atau sahabat? Aduh, sahabat dong. Oke, makan atau tidur? Makan, oke. Manado atau Lamongan? Manado atau Lamongan? Lamongan dong. Oke. Makanannya. Rawon atau sate Padang? Aduh, dua-duanya enak rawon. Sate Padang. Karena rawon udah sering banget. Oh gitu, oke baik. Ke Mangga 2 seharian atau ke Singapura seminggu? Was. Aduh, jawabannya ini. Dua-duanya gue demen tuh. Ayo, ke Mangga 2 seharian atau Singapura seminggu? Oke. Tinggi seksi atau pendek bohai? Tinggi seksi. Drakor atau K-pop? K-pop. High heels atau boots? Boots. Adele atau Celine Dion? Celine Dion. Itu dia tadi challenge-nya buat Kak Eri. Seneng banget ya. Pertanyaannya Lamongan atau Manado? Lamongan. Sotonya enak, nasi gorengnya enak. Emang ada apa sih antara Lamongan dan Manado Kak? Itu kan dua tempat, dua daerah yang sangat Dua jauh. daerah yang sangat menginfluence kehidupan aku dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tidak hanya budayanya, makanannya, orangnya, semuanya. Oke, luar biasa. Alright, Hobers, terima kasih Kak Eri. Sama-sama Irsya. Kita masih akan menunggu lagunya ya, akan segera rilis Kak Eri. Very soon. Iya. Video klipnya juga sebenarnya, aduh aku tuh mau ngomong tuh kayak gak enak gitu ya. Soalnya ya udah lagi gitu. Pokoknya nanti Hobers tungguin aja ya. Tungguin aja Hobers, seru banget, keren banget. Mudah-mudahan suka ya. Kalau aku sih yes gitu ya. Iya sama apa? Yes, Yes selalu. Keri, terima kasih buat waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan aku dan juga produser dan juga kameramen aku udah hadir di sini. Thank you Di Ngulik kameramen. Asik. Thank you Pak Produser. Iya, thank you ya produser ya, produser. Nanti aja gajiannya, oke? Nah, kayaknya pengen kasih tahu apa lagi nih buat Hoppers di rumah. Karena kan sekarang kita masih dalam masa transisi menuju new normal gitu kan. Terus ada nggak yang pengen disampaikan? Mungkin barangkali tips selama Kak Eri di rumah menjaga kesehatan dan lain sebagainya, silakan. Ya, sebenarnya tetap jaga kesehatan aja sih, jaga kesehatan, jaga jarak sesuai dengan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah atau dinas kesehatan. Ya karena apalagi terlebih sekarang kita udah masuk masa transisi atau bahkan masa new normal, dimana kita ya kan istilahnya kan katanya corona belum akan hilang selamanya atau jadi apapun itu ya kita harus jaga kesehatan. Maksudnya ya apa yang disampaikan ya? Maksudnya intinya kalau untuk kita pribadi kemanapun tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti himbauan yang ada, kurangi bepergian sekiranya nggak penting ya kan. Tapi jangan pernah mematikan kreativitas gitu. Mau pekerjaan apapun dikerjakan secara tulus saja. Ya selebihnya ya kan kalau anjal Tuhan yang ngatur ya. Tapi tugas kita adalah menjaga kesehatan dan kehidupan dan keselamatan kita. Alright, itu dia tadi Hoppers. Semoga Kak Eri juga makin sehat. Amin. Ya, makin Sama-sama banyak juga isinya selesai sehat. nanti kita. Dan dengar sih kita nanti mau duet sih ya Kak ya. Amin. Tapi nggak dibilang seperti manajernya Kak Eri juga tadi katanya. Aku seneng banget kalau ada anak-anak muda yang mau duet sama aku sih. Jangan gitu deh Kak Aku Eri. tuh jadi seumuran. Aku masih utang nih, sekarang. belum selesai nih utang aku ya. Yaudah kalau gitu Hoppers jangan lupa di subscribe, like, share dan juga komen di bawah teman-teman. Silakan juga nanti support follow Instagramnya Kak Eri juga. Kak Eri sampai ketemu lagi nanti. Thank you Irsya. Iya. Dadah. Ya, dadah. Assalamualaikum. Yang penting